Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul, dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film yang dirilis tahun 2019, yang dimana filmnya bercerita tentang seorang wanita yang tanpa diduga mengidap penyakit aneh, yaitu dirinya selalu menelan benda-benda aneh ke dalam mulutnya begitu saja. Mulai dari paku, kelereng, peniti, gembok, dan juga obeng. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah acara makan malam keluarga untuk menyambut kesuksesan seorang pria muda bernama Richie, yang dimana ayahnya merupakan seorang bos di salah satu perusahaan ternama di kotanya. Richie sekarang merupakan seorang direktur baru, sekaligus telah menikahi seorang perempuan bernama Hunter. Sang ayah juga memberikan hadiah kepada Richie sebuah rumah mewah, yang dimana sekarang rumahnya itu telah diisi oleh mereka berdua. Hunter sendiri merupakan seorang wanita biasa yang cukup beruntung telah dinikahi oleh Richie, dikarenakan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menonton TV, bermain game, menggambar, dan menyiapkan segala kebutuhan suaminya itu. Tapi walaupun begitu, semenjak Hunter menikah dengan Richie, dirinya seperti dianggap benalu oleh suaminya. Hal itu tergambarkan di saat mereka berdua sedang makan malam bersama. Di saat Hunter sedang mencurahkan isi kepalanya, sang suami malah sibuk dengan ponselnya, dengan alasan ia harus membalasnya secepat mungkin. Hingga pada keesokan harinya, Hunter menyadari bahwa dirinya telah positif hamil, dan tentu saja mengandung anak dari Richie. Sang suami yang mengetahui hal itu tentu saja bahagia dan langsung memberitahukan kabar itu kepada orang tuanya dengan penuh semangat. Sementara Hunter, dirinya hanya bisa duduk terdiam. Tidak ada semangat sama sekali, seolah dirinya baru saja divonis masuk penjara selama 9 bulan. Dan pada malam harinya, Hunter dan Richie mengadakan makan malam bersama dengan orang tuanya Richie untuk menyambut kehamilannya Hunter. Tentu saja kedua orang tuanya Richie begitu semangat dan berantusias atas cucu pertamanya itu. Tapi sementara Hunter, dirinya tidak tahu harus bersikap seperti apa. Apalagi jika kamu menonton filmnya secara full, kamu akan menyadari bahwa suara Hunter adalah yang paling kecil di antara mereka semua. Dan juga selama makan malamnya itu, Hunter hanya bisa mendengar semua cerita dari orang tuanya Richie. Sedangkan di saat Hunter berkesempatan untuk bercerita tentang kehidupannya, orang tuanya Richie langsung mengganti topik membahas pekerjaan anaknya. Jelas, hal itu tentu saja membuat Hunter sakit hati. Yang kemudian ia pun melihat sebuah tumpukan es batu yang seperti memanggil-manggil namanya. Begitu lezat, begitu tergiur, yang kemudian ia pun langsung memakannya begitu saja. Pada keesokan harinya, Hunter yang sedang menyiapkan segala kebutuhan anak pertamanya tanpa diduga didatangi oleh ibunya Richie, yang berniat untuk memberikan sebuah buku motivasi untuk mengisi waktu luang. Sementara Hunter, dirinya menawarkan sang ibu untuk makan siang bersama. Tapi sang ibu malah menolak, lalu berkata, "Hunter, kamu harus memanjangkan rambutmu itu." Dikarenakan Richie menyukai wanita berambut panjang. Hunter pun kemudian membaca bukunya itu, lembar demi lembar, kata demi kata, yang kemudian Hunter pun menemukan sebuah kalimat. Setiap harinya, cobalah untuk melakukan sesuatu yang tak terduga. Dorong dirimu untuk mencoba hal-hal yang baru. Dan semenjak itulah, perilaku Hunter kedepannya akan berubah begitu drastis. Hal pertama yang dilakukan oleh Hunter yaitu mengambil sebuah kelereng mungil. Tanpa rasa khawatir, tanpa berpikir kedua kalinya, lalu Hunter pun menelannya begitu saja. Tapi semenjak itulah, Hunter menjadi orang yang begitu bahagia di depan suaminya. Sampai-sampai pada keesokan harinya, di saat Hunter sedang berada di toilet, tanpa diduga ia mengambil kelerengnya itu dari kotorannya sendiri, lalu meletakkannya di sebuah kotak kaca dengan perasaan yang begitu senang. Hunter lalu diundang ke rumah ibunya Richie, yang kemudian sang ibu bertanya kepada Hunter tentang pekerjaannya sebelum bertemu dengan anaknya. Hunter lalu menjawab bahwa dulu ia bekerja sebagai penjual perlengkapan toilet, yang tentu saja sang ibu langsung berkata bahwa Hunter merupakan seorang wanita beruntung yang telah menikahi anaknya. Hingga di saat Hunter sedang membersihkan kembali rumahnya, tanpa diduga ia menemukan sebuah peniti yang tersangkut di vakum cleanernya, yang kemudian ia membawa peniti itu ke ruangan dapur dan langsung menelannya begitu saja. Tapi beruntunglah, Hunter langsung memuntahkan peniti itu dikarenakan lidahnya yang terluka dan berdarah. Tapi sayangnya,
Hunter yang masih bersikeras kemudian langsung menelan peniti itu kembali. Walaupun begitu sakit, tapi rona wajah Hunter seketika berubah menjadi bahagia. Tapi tentu saja hal itu menjadi bom waktu di kedepannya. Dan ternyata benar saja, Hunter tiba-tiba mengalami sakit perut yang luar biasa. Apalagi di saat Hunter sedang berada di toilet, tanpa diduga terlihat sebercak darah di sekitarnya. Yang tentu saja Hunter langsung membersihkan darahnya itu secepat mungkin. Lalu kemudian keluar, tapi tanpa diduga Richie sudah berada di pintu kamar mandi. Lalu bertanya tentang keadaan Hunter. Dikarenakan Hunter yang terlihat bergemetar, tapi Hunter meyakinkan sang suami bahwa dirinya baik-baik saja. Kemudian menyuruhnya pergi untuk ngobrol kembali dengan teman-temannya. Sementara Hunter, dirinya menaruh sebuah peniti yang telah ditelannya di samping sang kelereng. Tapi semenjak itulah, kepribadian Hunter semakin menggila. Sekarang dirinya berani menelan apa saja, mulai dari baterai, selembar kertas, dan berbagai benda yang lainnya. Hingga pada keesokan harinya, di saat Richie mengajak Hunter untuk mengecek keadaan sang bayi, tanpa diduga sang suster menemukan ada benda padat yang berada di perut Hunter. Jelas, kejadian itu langsung membuat Hunter harus dirawat di rumah sakit. Kemudian satu persatu benda padat yang berada di perutnya itu langsung dikeluarkan secara perlahan. Sang suami tentu saja langsung memarahi Hunter atas tindakan bodohnya itu. Sementara Hunter, dirinya hanya bisa terdiam mendengarkan sang suami. Bahkan keluarga Richie kemudian memanggil seorang psikolog untuk merawat Hunter tentu saja. Lalu sang psikolog kemudian memberikan beberapa pertanyaan. Hunter lalu menjawab bahwa kehidupan masa kecilnya baik-baik saja. Orang tuanya selalu menyayanginya. Hunter berkata bahwa setiap benda yang telah ia telan begitu nikmat. Tekstur yang ia rasakan begitu berbeda dari makanan biasanya, terutama barang yang terbuat dari logam dingin. Richie kemudian memperkenalkan seorang perawat bernama Luwai kepada Hunter. Walaupun sempat menolak, tapi pada akhirnya Hunter harus setuju juga. Dan semenjak itulah Hunter harus ditemani oleh Luwai kemanapun. Bahkan di saat Hunter sedang ingin pergi ke toilet, Luwai selalu memeriksa Hunter terlebih dahulu, memastikan bahwa Hunter tidak membawa benda-benda aneh. Tapi tanpa diduga, ternyata Hunter sudah menyembunyikan benda-benda anehnya itu di bawah toiletnya. Lalu kembali lagi ia menelannya begitu saja. Hunter yang sudah kembali lagi berada di ruang perawatan tentu saja langsung diberi pertanyaan oleh sang psikolog, yang kemudian Hunter menjawab dengan begitu jujur. Hunter berkata bahwa jika dirinya menelan benda-benda itu, Hunter akan menjadi orang yang memegang kendali penuh atas dirinya sendiri, mengingat bahwa selama ini Hunter selalu dikendalikan penuh oleh Richie dan keluarganya. Yang tentu saja hal itu bertujuan untuk membuat Hunter menjadi wanita yang sempurna bagi istri Richie. Hingga pada malam harinya di saat perayaan ulang tahunnya Richie, Hunter merasa malu dikarenakan teman-temannya Richie tiba-tiba mengetahui tentang penyakitnya itu. Yang tentu saja Hunter langsung memarahi Richie dikarenakan seharusnya dirinya tidak memberitahukan itu kepada siapapun. Namun bukannya meminta maaf, Richie malah meninggalkan Hunter begitu saja. Hingga beberapa hari kemudian, Hunter kembali lagi bertemu dengan sang psikolog, yang dimana sekarang Hunter akhirnya berterus terang tentang masa lalunya. Hunter berkata bahwa dirinya bukanlah anak yang diinginkan, dikarenakan sang ibu telah diperkosa oleh seorang pria bernama William. Tapi beruntungnya, Hunter berkata bahwa keluarganya sangat menyayangi Hunter, dan juga William sudah dipenjara pada saat itu juga. Sang psikolog kemudian bertanya kembali kenapa sang ibu tidak menggugurkan Hunter. Hunter menjawab bahwa sang ibu merupakan seorang yang religius, yang sehingga dirinya selalu menentang tindakan aborsi. Hunter juga berkata bahwa tolong untuk merahasiakan hal ini dari siapapun. Setelah pulang, Hunter sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Bahkan dirinya sudah bisa menahan diri untuk tidak menelan segenggam tanah yang berada di dekatnya, dikarenakan dirinya sudah memegang kendali dengan memberi kepercayaan kepada psikolog. Tapi sayangnya beberapa lama kemudian, Hunter harus mendengar bahwa sang psikolog malah membocorkan rahasianya itu kepada Richie. Yang tentu saja hal itu membuat Hunter begitu kecewa atas kepercayaannya. Lalu di saat Richie sudah pergi dari rumahnya, Hunter seketika menjadi orang yang begitu cemas, mengalami kepanikan, menangis sejadi-jadinya, bahkan dirinya bersembunyi di kolong tempat tidur. Tapi tak lama hal itu langsung diketahui oleh Luwai, yang tanpa diduga Luwai malah mengikuti Hunter dengan tujuan untuk menenangkan dirinya. Sampai-sampai mereka berdua tertidur pulas di bawah situ. Dan di saat Hunter terbangun, dirinya tiba-tiba mengalami keinginan untuk menelan kembali benda-benda aneh itu. Lalu diambillah sebuah obeng, yang tanpa berpikir panjang, Hunter langsung menelannya begitu saja. Luwai yang sudah terbangun kemudian menemukan Hunter yang sudah tidak sadarkan diri.
lalu membawanya ke rumah sakit untuk menjalani operasi tentu saja. Lalu setelah pulang, Hunter dipaksa oleh keluarga Richie untuk menandatangani sebuah dokumen yang bertujuan agar Hunter dirawat di rumah sakit jiwa selama 7 bulan, dengan tujuan agar bayi yang berada di perut Hunter bisa dilahirkan dengan aman. Dan jika menolak, Richie akan menceraikan Hunter begitu saja. Hunter yang sudah pasrah kemudian mau tidak mau harus menandatangani dokumen tersebut. Hingga ketika mereka semua akan mengantar Hunter ke rumah sakit jiwa, Hunter meminta izin untuk mengambil ponselnya dengan didampingi oleh Luwai. Tapi disinilah, Luwai yang melihat Hunter begitu menderita atas keluarga Richie membuat dirinya membantu Hunter untuk kabur dari sana. Yang tentu saja dengan cara yang sudah dipikirkan matang-matang, agar Luwai tidak dijadikan tersangka untuk membantu Hunter kabur. Keluarga Richie yang sudah menunggu cukup lama pun akhirnya mengetahui bahwa Hunter sudah kabur lewat jendela kamar mandi. Sementara Hunter dirinya sudah berlari sejauh mungkin. Bahkan beberapa saat kemudian dirinya sudah mendapatkan tumpangan. Hunter yang sudah berada di sebuah motel kemudian mengambil 2 genggam tanah lalu dimasukkan ke dalam kantongnya. Saat sudah berada di dalam kamarnya, Hunter dengan sengaja menelpon Richie untuk memberitahukan bahwa dirinya baik-baik saja. Sementara Richie merayu Hunter untuk kembali lagi bersamanya. Namun Hunter menolak mentah-mentah permintaan itu, dikarenakan Hunter sudah lelah dikendalikan oleh Richie. Richie yang mendengar hal itu seketika langsung menunjukkan sifat aslinya, bahwa dirinya sama sekali tidak peduli terhadap Hunter. Bahkan Richie berkata bahwa Hunter adalah wanita yang tidak berguna. Yang diinginkan oleh Richie ternyata adalah anak yang ada di perutnya Hunter. Hunter yang mendengar hal itu langsung menutup panggilannya, dan kemudian menghancurkan ponselnya begitu saja. Dengan tontonan TV seadanya, Hunter menikmati tontonan itu bersama dengan setumpuk tanah yang sudah diambilnya. Hingga pada keesokan harinya, Hunter sudah check out dari motel tersebut, lalu menelpon ibunya dengan tujuan untuk menginap di rumahnya. Namun nyatanya sang ibu malah menolak Hunter begitu saja. Yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa nyatanya Hunter tidak disayang oleh keluarganya sendiri. Dan kemungkinan Hunter bertahan selama ini dari keluarga Richie ternyata hanya ingin merasakan kasih sayang atau kehangatan dari sebuah keluarga, termasuk Richie yang menyayanginya. Hunter yang kebingungan kemudian mencari alamat ayah kandungnya, yang ternyata di saat Hunter sudah berada di rumahnya itu, ternyata sang tuan rumah sedang mengadakan pesta perayaan ulang tahun. William yang sudah bertemu dengan Hunter tentu saja tidak mengenalinya. Lalu kemudian Hunter pun memperkenalkan diri sebagai seorang anak dari seorang wanita bernama Jill McCoy, yang tentu saja William langsung mengetahui namanya itu. William sendiri ternyata setelah terbebas dari penjara dirinya sudah berkeluarga seperti pada umumnya. Yang kemudian William bertanya, "Kenapa kamu datang ke sini?" Hunter hanya menjawab seadanya sambil memarahi William atas pemerkosaannya itu. Dan akhirnya di akhir film, kita diperlihatkan bahwa Hunter akhirnya bisa memegang kendali penuh atas dirinya sendiri, dikarenakan dirinya sudah tidak merasa dikontrol lagi oleh keluarga Richie. William pun langsung berkata bahwa dirinya begitu menyesal atas tindakan bodohnya itu. Dirinya begitu malu jika mengingat kembali kejadian masa lalu. Sekarang dirinya hanya ingin bertobat dengan cara menjalani hari dengan keluarga barunya sebaik mungkin. Hunter yang mendengar semua jawaban itu, akhirnya dengan ikhlas memaafkan William begitu saja. Hingga pada suatu hari, Hunter berkunjung ke dokter kandungan untuk membeli beberapa obat dengan tujuan agar bisa menggugurkan bayinya itu, dengan alasan agar dirinya bisa terbebas dari keluarganya Richie yang menginginkan bayi tersebut. Hunter yang sedang berada di sebuah mall sepertinya sudah bisa mengkonsumsi makanan dengan baik, lalu kemudian ia pun menelan obatnya itu. Hunter yang sedang berada di toilet pun akhirnya mengalami proses keguguran, dan pada akhirnya Hunter sudah menjadi orang seperti biasanya. Dengan senyum kecil penuh arti, film pun akhirnya selesai. Oke, segitu dulu video dari gua. Overall, gua suka sekali dengan filmnya. Aktor yang pas, ketegangan yang begitu luar biasa, rasa ngeri ketika Hunter menelan benda-benda anehnya, membuat gua merasakan hal yang sama. Itu menandakan bahwa filmnya berhasil membuat genre thriller masuk ke dalam tema film tersebut. Apalagi setelah menonton filmnya sampai akhir, entah kenapa air liur gua selalu naik turun. Ya udah, nama gua Zul, dan bye-bye.